Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Ahmad Ojen dari kelas 10 BOTKP nomor absen 01. Perkenalkan, nama Ulun Alpira Juwita Mamuda dari kelas 10 BOTKP nomor absen 02. Perkenalkan, nama Ulun Aulia Puspita Rosyani dari kelas 10B OTKP nomor absen 03. Perkenalkan, nama Ulun Cindy Alia Ramadhani dari kelas 10B OTKP nomor absen 04. Hai kawan-kawan, kia paha berbuan pian berataan. Baik aja kalau Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang berkaitan dengan BUMS, BUMN, dan BUMD. Sebelum kalian mengetahui apa itu BUMS, BUMN, dan BUMD, siap aja lah buan pian memperhatikan buan kami. Mulai kah? Oke deh. 1, 2, 3. Eits, hadang. Ulun belum memadai kebuhan pian berataan apa itu BUMN, BUMS, dan BUMD. BUMN adalah badan usaha milik negara, BUMS adalah badan usaha milik swasta, dan BUMD adalah badan usaha milik daerah. Sudah adalah gambaran di pikiran buan pian berataan apa yang ulun padahi tadi. Oke deh, kalau itu langsung aja gini lah kita lanjut ke berikutnya. Kesian yang sudah ada gilirannya. Di sini saya pertama ingin menjelaskan tentang pengertian BUMS dan kelebihan kekurangannya. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta pada dasarnya adalah sebuah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari BUMS sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. BUMS terdiri atas 4 jenis, yaitu Badan Usaha Perseorangan, Persekutuan Firma, Komanditer, dan Perseroan Terbatas. 1. Badan Usaha Perseorangan. Badan Usaha Perseorangan adalah badan usaha yang berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari satu unit usaha yang modalnya berasal dari satu orang, serta bertujuan mendapatkan laba. Kelebihan Badan Usaha Perseorangan: laba jatuh pada tangan satu orang. Badan usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang sehingga laba atau keuntungan dari badan usaha tersebut menjadi hak pemiliknya. Kekurangan badan usaha perseorangan: memiliki modal yang terbatas. Sumber modal usaha perseorangan berasal dari keuangan pemilik badan usaha itu sendiri. Akibatnya, modal yang digunakan terbatas. 2. Persekutuan firma. Persekutuan firma adalah badan usaha yang berbentuk kesatuan yuridis atau ekonomis dari faktor-faktor produksi yang pemilik modalnya adalah 2 orang atau lebih, serta bertujuan mencari laba. Kelebihan persekutuan firma: pengelolaan perusahaan lebih efektif dan efisien karena merupakan hasil musyawarah lebih dari satu orang. Lebih mudah mendapatkan modal karena firma dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Kekurangan: keputusan yang diambil agak lambat karena harus merupakan hasil mufakat dari semua sekutu. Ada kemungkinan terjadi perselisihan mengganggu jalannya perusahaan. 3. Persekutuan Komanditer (CP). Persekutuan Komanditer lebih dikenal dengan istilah CP, Komanditer Penalscape. Persekutuan Komanditer atau CP biasa dijumpai di perusahaan yang dibentuk profesi dokter dan pengacara. Dalam persekutuan komanditer atau CP terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. 1. Sekutu aktif atau bekerja adalah sekutu yang menyetorkan modal, mengelola perusahaan dan bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan. 2. Sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja atau juga disebut sekutu diam, sleeping partner, adalah sekutu yang menyetorkan modal tanpa ikut mengelola usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dan faktor-faktor produksi serta bertujuan mencari laba yang sebagian sekutunya menyetor modal dan menjalankan usaha, sedangkan sebagian sekutu lainnya hanya menyetorkan modal tanpa menjalankan usaha. Sementara itu, kelebihan, kekurangan, dan pembagian laba dalam persekutuan komanditer hampir sama dengan firma. 4. Perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan usaha yang berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba dan menguntungkan terdiri atas saham-saham. Kelebihan perseroan terbatas: kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dibandingkan dengan perusahaan persekutuan. Tanggung jawab pemilik perusahaan perseroan bersifat terbatas pada jumlah modal saham yang dimilikinya. Struktur organisasinya lebih solid. Adanya pembagian keuntungan berupa dividen bagi para pemegang saham.
kekurangan perseroan terbatas, tidak terjaminnya kerahasiaan perusahaan, jumlah pajak yang dibayar cukup besar, modal perusahaan seperti biaya pendirian dan biaya organisasi lebih besar dari persekutuan. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada pemilik saham dan pengurus perusahaan. Nah, Bu Hanfian sudah lo mendengarkan penjelasan dari Faujan tadi tentang pengertian BUMS, kelebihan BUMS, serta kelemahan BUMS. Giliran Ulun lagi lah yang menjelaskannya. Di sini Ulun akan menjelaskan tentang apa saja sih fungsi-fungsi, contoh, dan tujuan BUMS. Fungsi-fungsi dari BUMS atau badan usaha milik swasta yaitu yang pertama, menjadi rekan dan partner pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menjadi rekan dan partner dalam mengelola sumber daya. Yang ketiga, menjadi pihak yang menimbulkan dinamika perekonomian masyarakat. Yang keempat, menjadi pihak yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Tujuan dari BUMS atau badan usaha milik swasta yaitu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Contoh badan usaha milik swasta atau BUMS yang ada di Indonesia adalah yaitu mulai dari yang pertama PT Pupuk Kaltim, PT Union Metal, PT Dzarum, PT Holcim, PT Krakatau Steel, PT XL Axis Tbk, PT Aneka Elektronikoda Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BUMN, kekurangan BUMN, kelebihan, serta contoh-contoh BUMN. Yang pertama, pengertian BUMN atau badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan pemilik dikuasai oleh negara. Selanjutnya, yang kedua, ada 5 kekurangan BUMN, yaitu 1. Sering alami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibanding pertimbangan ekonomi. Apabila modal pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. Yang ketiga, BUMN yang terus merugi tetap diberi suntikan modal pemerintah, meski belum ada perbaikan dari sisi manajemen. Yang keempat, monopoli negara yang berlebihan bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama. BUMN yang maju semakin pesat menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pihak swasta. Yang ketiga, ada 6 kelebihan BUMN, yaitu 1. Bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta. Yang kedua, mampu melayani kebutuhan masyarakat, baik barang atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. Yang ketiga, punya sumber pendanaan relatif lebih besar dari swasta. Yang keempat, jauh dari monopoli pihak swasta. Yang kelima, mudah adakan kerjasama baik dengan koperasi, swasta nasional, ketiga atau swasta asing. Yang keenam, sarana serta prasarana umum difasilitasi negara. Yang terakhir, ada 5 contoh yang bergerak di bidang BUMN. 1. PT Pertamina, 2. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, ketiga PT Telekomunikasi Indonesia, keempat PT Kereta Api Indonesia, kelima PT Angkasa Pura. Fungsi BUMN badan usaha milik negara sebagai berikut. 1. BUMN sebagai penyedia produk-produk yang bernilai ekonomis serta tidak disediakan oleh badan usaha milik swasta. 2. BUMN sebagai alat pemerintah Indonesia dalam mengelola serta menata kebijakan perekonomian masyarakat. 3. BUMN sebagai badan usaha yang menyediakan layanan untuk masyarakat dalam menyediakan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. 4. BUMN sebagai pelapor bagi banyak sektor ekonomi yang belum diminati swasta. 5. BUMN tidak menyediakan lapangan kerja yang tinggi, namun dapat menambah pendapatan negara. 6. BUMN membantu pengembangan usaha kecil, koperasi, dan mikro. 7. BUMN membantu meningkatkan serta mendorong aktivitas masyarakat di berbagai jenis usaha. Contoh BUMN badan usaha milik negara yaitu PT Pertamina, PT Kimia Pharma Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BRI Tbk, PT Indonesia dan PT Garuda Indonesia. Tujuan BUMN badan usaha milik negara sebagai berikut. 1. Menambah penerimaan bagi negara di berbagai sektor BUMN. 2. Memberikan sumbangan bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional. 3. Bertanggung jawab atas penyediaan jasa dan barang yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. 4. Memperoleh keuntungan dari semua sektor BUMN yang ada. 5. Berpartisipasi secara aktif untuk membimbing dan membantu pengusaha ekonomi lemah dalam mewujud koperasi dan masyarakat. 6. Menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh koperasi
koperasi, dan pihak swasta. Pengertian BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, adalah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. BUMD merupakan organisasi yang memiliki khusus korporat yang independen, dipimpin oleh Dewan Direksi yang ditunjukkan oleh pejabat pemerintahan daerah dan kepemilikan mayoritas publik. Tujuan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut. 1. Memberikan sumbangan pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah. 2. Mengejar dan mencari keuntungan. 3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang terakhir ada 10 contoh BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. 1. Bank Pembangunan Daerah atau BPD. 2. Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau Bus Kota. 3. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. 4. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan atau PDRTH. 5. Perusahaan Daerah Angkutan Antar Kota atau Bus AKPD dan AKAP. 6. Transjakarta. 7. Trans Jogja. 8. Jakarta Property. 9. PT G Jakarta In Expo. Dan ke-10. Pembangunan Jaya Ancol. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Bisnis mengucapkan terima kasih atas perhatian Bu Hantian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.